Asyhadu alla alla ilaha. ilaha. Temennya Damar. Antum Katolik apa Muslim? Alhamdulillah. Temen akrab. Antum sayang sama dia? Hormat? Nggak ada pengaruh kan? Si? Abang? Sama temennya Damar? Masya Allah. Antum tetap sayang kan walaupun dia Katolik? Si? Ada perasaan rindu saya sholat, ada perasaan rindu saya ya sebagaimana saya dari kecil beribadah. Ya Allah, izinkan kami boleh memiliki waktu untuk mencium kaki Umi kami sambil kami bilang, Umi, aku mencintai engkau, ampuni dosaku ya Umi, pada saat Umi kami masih hidup. Calling you to say His name. Allah is calling you, calling you. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam rintik hujan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Jakarta Timur kita akan melaksanakan kegiatan pensyahadatan, disaksikan oleh rombongan, banyak sekali ini rombongannya. Nah, dari sana ke sini dan seterusnya. Hadir keluarga. Saya belum tahu, ini mungkin ada yang Katolik juga keluarganya yang ikut menyaksikan, ikut mengantarkan ini. Anak-anak Muslim saya semua? aja. Yang Katolik? Ini anak-anak saya Katolik semua. Oh, anak-anak Katolik. Ya. Berapa anaknya? Ikut? 4. Yang ini nomor berapa? 1, nomor 2 1. kerja. Namanya siapa ini? Damario. Pak? Damario. Mas Damario. Abang Damar. Ya, Oke. Ibu sendiri namanya siapa? Sonia. Ibu Sonia, nama lengkap. Sonia Nurdian. Ibu Sonia Nurdian. Kemudian kalau suku apa? Kalau Pak Sunda sih sebenarnya, banyaknya Sunda, suku Sunda. Oh. Terus kemudian ibu pada hari ini mendaftarkan diri untuk bersyahadat. Ibu bawa berkas-berkas, mohon izin kalau membawa berkas. Tadi nggak sempat fotokopi Pak Ustadz. Oh, nggak apa-apa. Hujan. Yang ada aja. Masih aslinya? Oh ya. Ibu Sonia Nurdian. Anak-anak semua ini 4 semuanya agamanya Katolik. Ya. Sebelumnya saya Muslim. Tahun berapa itu? Dari lahir sampai 2013. Sampai 2013. Di usia berapa ibu masuk Katolik? 33. 33. Kenapa alasan masuk Katolik? Namanya adalah Maria Magdalena Nonton. Sonia Nurdian. Seperti ini. Kenapa kok namanya dikasih nama Maria Magdalena oleh? Saat itu saya pilih itu karena Maria Magdalena dari seperti yang jauh dari Tuhan, terus dia jadi benar-benar yang ngabdi sama Tuhan, benar-benar yang ya percaya akan Tuhan, benar-benar mengimani lah. Itu waktu itu dikasih taunya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Ada apa sesungguhnya ibu tiba-tiba masuk Katolik?
perjalanan 2013 itu perjalanan terberat buat saya. Sebenarnya dimulai dari 2011. Saat itu adik saya menikah, terusnya dalam ketidaksiapan gitu. Adik saya kerja, sebagai kakak pertama saya pengen banget nolong gitu ya. Tapi kesalahan saya saat itu adalah tidak berbicara dengan suami saya. Saya pinjam uang di bank membantu adik saya pernikahan, itu pun atas nama si calon pengantin wanita, adik saya laki-laki. Seiring berjalannya waktu, ya apapun tanpa seizin suami, kalau istri melangkah tetap pasti ada hukumannya ya buat saya. Nah di situ saya kesulitan untuk membayar. Padahal saat itu cuma 700 ribu lah paling mahalnya sebulan. Tapi ya mungkin itu karena ketidakjujuran saya sama suami, ngebelain adik saya, di situ bener-bener yang akhirnya saya kelilit banyak lah akhirnya. Jadi untuk menutupi satu lubang jadi banyak lubang lah di situ. Nah di situ saya merasa bahwa pada saat keadaan itu saya melakukan banyak kesalahan memang. Ketika kita mempunyai satu dengan satu kebohongan, kita pasti ada kebohongan yang lain, ya kan? Ketika saya berbohong, akhirnya dengan suami saya nggak bisa nutupin, jadi saya bohong sana sini untuk mendapatkan uang untuk bisa bayar. Tapi di tengah saya berusaha untuk itu, ya orang yang saya berjuang mati-matian, adik saya dan istrinya, itu seakan-akan nggak peduli saat itu. Dan keluarga saya, terutama saya akuin kedua orang tua saya, malah amat menyalahkan tanpa mau tahu kondisi asli saya seperti apa saat itu. Untuk apa gitu. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang memperkeruh keadaan. Tengah-tengah terperosoknya saya, tidak ada sama sekali yang mau menolong, membantu. Ada satu orang yang memang tulus, kalau buat saya tidak melihat agama gitu ya saat itu. Beliau tulus banget bantu saya, orangnya sabar banget, orangnya yang positive thinking banget ngasih ke saya gitu loh ya. Terus saya melihat beliau tuh yang taat banget gitu ya, maksudnya bener-bener yang mengimani Katolik banget gitu kan. Beliau tidak mengajak saya, tapi saya yang oh ya gitu, pengen tahu lah gitu. Akhirnya mungkin karena di situ juga besarnya rasa kecewa saya, salah. Saya harusnya kecewa sama orangnya, bukan agamanya sebenarnya. Akhirnya saya jadi berpindah ke dalam Katolik. Karena saya merasa bahwa ya di sini kok nggak ada yang nolong sama sekali saat itu. Kebetulan ada orang Katolik yang menolong. Ya, tanpa bawa agama di situ. Benar-benar beliau nggak bawa agama sama sekali. Saat itu beliau benar-benar yang nolong, tulus. Tapi nawarin apa tuh? Untuk ikut Enggak, Katolik? Tidak. Tapi saya melihat beliau yang benar-benar yang orangnya positive thinking banget. Jadi beliau selalu bilang bahwa dalam setiap masalah, dalam setiap musibah pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Beliau bilang seperti itu. Kemudian berapa tahun terjadi sehingga ibu memutuskan untuk pulang kembali ke Islam ini? 2013 sampai 3 atau 4 bulan yang lalu lah ya, baru saya mulai ingin memutuskan. Dalam perjalanan 2011 itu sampai ke almarhum suami saya meninggal, di tengah-tengah itu pun ada perasaan rindu saya sholat, ada perasaan rindu saya ya sebagaimana saya dari kecil beribadah. Ya, saya cuma ya mungkin makanya saya bilang saya salah di sini karena Ibu boleh minta tolong dibantu mikrofonnya dinaikkan ke atas bisa. Karena kecewaan sama orang-orang, saya jadi meninggalkan ajarannya, ajaran Allah. Padahal yang saya kecewa sama orang-orangnya.
Iya, iya. Ibu sekarang memutuskan untuk pulang kembali ke Islam ini apa motivasinya? Jujur kalau dibilang motivasi secara pasti saya nggak berani bilang bahwa gimana ya, saya nggak berani bilang bahwa di Katolik saya tidak menemukan ketenangan, tidak gitu ya. Tapi yang saya yakini bahwa ya ini jalan saya pengen kembali, hanya itu. Saya pengen bahagian orang tua saya. Sekarang saya jadi orang tua, tahu rasanya kalau anak berkata kasar, anak gimana ya, mungkin mereka tidak bermaksud gitu, tapi kan kadang namanya manusia sebagai anak ada gitu ya, emosi yang buat seorang ibu, buat saya itu kayak ngingetin saya, gue udah banyak dosa juga sama orang tua gue. Saya nggak nyalain anak saya, ini memang azab saya, ini memang hukuman saya dari Allah, karena saya juga udah banyak nyakitin orang tua saya. Dan saya berharap orang tua saya panjang umur, tapi saya mumpung hayat saya masih di kandung badan, saya pengen balik, pengen bahagian orang tua saya. Bu Sonia, anak-anak dulu itu Muslim semua awalnya? Enggak, saya menikah sama suami saya memang di jalan masing-masing. Komitmen awal memang tidak ada yang masuk kemana-mana, tidak. Tapi memang suami saya menghendaki anak-anaknya ikut Katolik. Suami ibu berarti Katolik ya? Katolik. Yang menolong ibu tadi tanpa pamrih itu bukan? Bukan. Itu seorang wanita, seorang ibu-ibu. Bu. Oh, seorang ibu. Berarti waktu ditolong itu ibu berarti belum menikah ya? Sudah. Oh, sudah menikah? Sudah menikah. Saya menikah 2001. Berarti suami ibu Islam, bukan? Enggak. Katolik. Kami menikah masing-masing, sendiri-sendiri. Apa pandangan ibu terkait Yesus Kristus? Jujur dalam 2011-2013 itu sampai kemarin itu buat saya tidak begitu banyak mengenali ajaran agama Katolik ya. Di sini saya cuma mengambil bahwa ajaran mereka tentang kasih itu luar biasa. Berapa tahun saya masuk gereja, saya tidak pernah mendengar Romo mengatakan hal-hal jelek atau apa, saya tidak pernah. Tapi kalau untuk menyangkut urusan itu, jujur saya juga kurang mendalami hal itu. Saya di sini cuma buat saya luar biasa dalam penerapan ajaran kasih mereka itu luar biasa. Yang dimaksud kasih itu apa? Apa ya buat saya? Ya itu tadi seperti yang ketika saya bertemu sama ibu itu, bahwa dalam setiap apapun kondisi kesakitan kamu, pasti ada sisi positif. Di situ pasti ada hikmah yang bisa kamu ambil. Maksudnya, terus coba jangan menyimpan dendam, memaafkan sebelum orang itu meminta maaf, memaafkan 777 kali itu, gitu loh. Ya itu aja sih selama 2013 sampai ke situ yang buat saya pribadi. Karena selebih itu saya juga kurang paham bagaimananya itu, kurang paham. Ustadz bagaimana? Saya tanya lagi apa langsung Ustadz kayak? Langsung aja ya. Oh ya. Supaya nggak terlalu berputar-putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Agustinus nama saya. Sekali lagi nama saya Agustinus. Buat Damar dan keluarga yang masih Katolik, nama saya Agustinus. Dan saya nggak pernah malu bilang itu. Ya.
Agustinus itu bapak gereja. Dia yang pertama kali mengeluarkan 42 doktrinal katekesis untuk semua tulis-tulisan paham doktrinal, terutama yang mendorong orang untuk pemahaman di dalam Trinitarian, Trinitas. Sampai akhirnya timbul Evangelicam ke Doctrinam Patris et Filii Spiritus Sanctus una maestate superilia Trinitas credamus Christianorum et Catholicorum. Ketika ada seseorang yang datang memberinya diri dibaptis kakak, saya panggil kakak aja, saya dari Ambon. Jadi anggap aja ini suatu berkat kalau ketemu saya. Ustadznya ngomongnya kok gitu kasar. Lebih baik saya kasar di depan daripada manis-manis di depan, tusuk di belakang, tipu-tipu orang. Tuh, ya enggak? Ini ustadznya agak beda, dia agak lain ustadznya. Saya dari Ambon. Saya tidak pernah pakai terlalu banyak bahasa basi, sakit kepala. Saya langsung aja. Begini, ketika ada seseorang yang lahir dalam keadaan Islam, lalu ada begitu banyak kejadian yang mendorong dirinya sehingga memberi dirinya dibaptis, maka orang itu sudah murtad. Iyalah. Lalu banyak yang bilang kasar, dia mengira. Enggak, kata-kata murtad itu kata-kata yang normal, tak? Ya. Dan seseorang yang sudah meninggalkan Islam disebut kafir. Kata-kata kerja verbnya serta adjektifnya itu kafir, dari kata kafaro, artinya menutup diri. Dia menutup diri dari kebenaran yang sudah dia tahu. Lalu banyak komplain datang dari saudara kita Kristen Katolik. Orang Islam itu menghina kita, memaki-maki kita dengan kata-kata kafir. Lu nggak tahu arti kafir, lu bilang orang Islam hina lu. Untuk mencari tahu akar kata-kata kafir aja lu nggak tahu, nggak mau mencari tahu, terus lu mengklaim bahwa orang Islam itu membenci mereka, zalim terhadap mereka, lalu bilang mereka kafir. Kafir itu kata yang lembut. Minta diganti menjadi non-muslim. Non-muslim lebih kasar daripada kafir. Kenapa? Non itu tidak. Muslim itu dari kata bahasa Arab, artinya masalamah, tidak selamat dia berarti. Dan itu pilihan orang Kristen, silakan aja. Begini, kembali ke tema. Ada satu yang menggelitik telinga saya ketika kakak Sonia tadi bilang, menikah waktu itu, lalu agama masing-masing. Bisa kak? Sulit. Hah? Sulit. Sulit. Enggak, maksudnya ada pernikahan apa gitu, maksudnya apa? Dengan cara apa? Iya. Waktu itu di gereja. Namanya pernikahan dispensasi, perkawinan dispensasi. Gereja mana? Katolik? Oh iya. Oh ya? Paroki mana itu bisa begitu? Waktu itu masih paroki Herculanus sih. Hah? Paroki Herculanus. Ya setahu saya nggak ada, nggak boleh. Bukan dari tahun 2001 aja. Dari zaman doe, loe, bukan dulu lagi. Doe, loe, jadi artinya belum ada huruf U. Dari zaman doe, loe, tidak ada seperti itu. Karena setiap orang yang dipersatukan di dalam pemberkatan, misa pemberkatan nikah, itu wajib orang yang seiman. Kenapa? Gelap tidak bisa dipersatukan dengan terang. Itu ayat Bible yang sangat jelas. Dan itu tidak boleh dilanggar. Jangankan oleh pastor, kepasturan, atau namanya sistem manajerial pastoral, presbiterial, dan para pelayan di gereja. Nggak boleh. Apalagi dalam pemberkatan misa, nggak boleh seperti itu. Jadi setiap orang, misalnya ada wanita yang ingin menikah dengan pria Katolik, dia harus dibaptis dulu. Bahkan sebelumnya ada namanya katekesasi pradika. 3 bulan itu katekesasi dulu. Katekesasi, setelah katekesasi, baru dia ditanya apakah benar-benar sudah jatuh cinta kepada Yesus dan semua dogmatis ajaran. Katekismus namanya. Dan setelah itu baru dibaptis. Baptis itu jaraknya 1 bulan sebelum pernikahan, supaya disaksikan oleh jemaat. Maka itu ajaib sekali. Saya sempat angkat tangan ini 2, bila perlu jempolnya 4 buat kakak bisa.
Nikah di gereja pemberkatan, tapi agama masing-masing. Begini Kak, kumulatif ya, puncak dari segalanya ya ini. Tidak ada Kak, gini, tidak ada ya Kak ya, maaf ya dengan segala rasa hormat. Tidak ada orang dari Islam, lalu dia keluar dari Islam, murtad dari Islam, lalu kembali lagi karena dia bisa memberikan sesuatu kepada almarhum atau almarhumah. Maaf, jangan marah. Yang Islam, jangan marah. Tidak akan ada kontribusi apapun yang diberikan oleh orang yang murtad lalu kembali ke Islam dengan mengatakan bahwa aku kembali karena aku memberikan sesuatu yang terbaik untuk papi mamiku, apalagi kalau mereka sudah meninggal. Bullshit, omong kosong. Maaf ya Kak, kenapa saya ngomong gini? Saya merasa terhina. Karena kok kesian banget agama gua. Agama gua kok rendah banget, receh banget. Sedih saya. Sakit hati saya dengernya. Kenapa? Dan agama gua rahmatan lil alamin ini. Ini mainnya udah bukan main lokal, ini main rahmatan lil alamin. Every single things in this universe udah main seluruh alam ini. Gua udah nggak main lokal-lokalan, gua udah nggak main. Ketika seseorang itu Islam, dia udah nggak main gaya lokal. Kita mainnya universe, seluruh alam. Pengaruhnya apa ketika orang itu kembali lagi untuk orang tuanya? Begini Kak, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, kalaupun nanti kakak bisa bersyahadat sama Ustadz Ipung, minta tolong banget kakak lihat deh. Kakak kesini bukan karena kakak, tahu nggak sih? Mohon maaf ya, jangan marah ya. Ketemu Ustadz, ini Ustadznya agak lain. Gak ada urusannya kakak dengan pengucapan syahadat ini, maaf ya, jangan marah. Ya emang pahit kedengarannya, tapi begitulah keadaannya. Tidak ada seorang pun makhluk di bumi ini, apalagi manusia, yang bisa mengatakan, aku yang memutuskan untuk memeluk Islam, aku yang memutuskan untuk mengucapkan syahadatain ke laut. Pada urusannya, siapa lo? Tidak ada. Tidak ada. Sehebat apapun orang itu, aku yang memutuskan, aku memilih Islam. Siapa lo? Islam gak butuh lo. Sorry ya. Enak aja. Enggak. Islam bukan agama lembaga. Islam itu cintanya Allah. Maka itu disebut sebagai wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alam. Enak aja. Enggak. Apaan? Saya bukan beragama Islam. Saya diselamatkan oleh cintanya Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa hari awal dan hari akhir, namanya Islam. Rubah dulu yuk Kak pola pikir kita. Karena di dalam Islam itu segala sesuatu terjadi dan dilakukan hanya berlandaskan kepada nawaitu. Pernah ingat dong? Nawaitu, niat kakak kembali ke Islam karena merasa bahwa aku ingin membahagiakan orang tua. Kak, maaf Kak, kakak bukan siapa-siapa ya, jangan marah ya. Kakak bukan siapa. Ya, oke. Enggak, ini dari Ambon ini aja. Kak, Anda bukan siapa-siapa. Kalaupun kakak punya niat itu, biarlah itu menjadi niat kakak kepada Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kakak melangkah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku mau bilang gini, dengan segala rasa hormat aku mau bilang gini. Kakak kesini karena Allah sudah muak lihat kakak jauh dari dia. Allah ingin agar kakak dengar suaranya. Yang tiap hari kakak bangun, Allah mengatakan begini sama kau punya mama. Apa? Dia bilang, Sonia, kapan lagi kau tegur aku? Sonia, kapan lagi kau bilang kau cinta aku? Dengan menaruh jidatmu di atas tanah sambil bilang, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Cuma Islam yang tiap pagi mengucapkan I love you my creator, I love you. Cuma Islam, tidak ada yang lain. Itu Kak, karena engkau diberkati hidupmu. Engkau lahir dalam keadaan Islam kakakku yang aku hormati, kakak Sonia.
Nggak ada masalah lain yang mempengaruhi. Ini antara engkau dengan penciptamu. Nanti eksesnya, akibatnya baru ke mami papi. Mami papi sudah almarhum. Masih ada. Masih ada. Apalagi masih ada. Bagaimana antum bilang, aku mudah-mudahan aku bisa membuat dia bahagia. Masih ada itu orang. Ketika engkau datang ke sini, menyerahkan segala sesuatunya, Allah, aku datang ke sini mengucapkan syahadah bukan karena aku, tapi karena engkau yang pilih aku untuk bisa membahagiakan mami papiku. That's all. Titik segede kelapa, kakak. Manusia kita nggak ada gunanya. Apa sih? Emang lu hebat apa sih? 5 menit dari sekarang lu nggak tahu mau jadi apa? Asli. Lu hebat apa? Kartu mati. Hah? Kartu mati. Kita semua ini kartu mati. Ngerti gak sih? 5 menit dari sekarang, coba ceritain sama saya. 5 menit dari sekarang akan terjadi apa? Coba sok. Ayo, siapa yang hebat? Kasih tahu saya. Tidak ada. Jangan bilang aku. Tapi biarlah aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'alimun, Ya Muhaiminul, Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mutakabbir ya Allah. Engkau yang panggil aku untuk mengucapkan syahadat, supaya engkau bisa memberkati papi mamiku mumpung mereka masih hidup ya Allah. Jangan sampai ada sakit hati kepada aku dari kedua orang tuaku yang dibawa ke tanah kuburan mereka ya Allah. Izinkan mereka tahu bahwa engkau tetap memanggil aku untuk sholat kepadamu ya Allah. Aku berhenti makan babi kecap ya Allah. Aku berhenti lagi minum-minum anggur ya Allah. Aku berhenti lagi mengatakan bahwa engkau berserikat ya Allah. Aku berhenti mengatakan bahwa ada 2, ada 3 di antara engkau Tuhan yang kusembah ya Allah. Sementara engkau bilang, Kulhu Allahu lam yalid walam yakullahu. Dengan kakak bilang gitu, insya Allah papi mami dan semua anak-anak dapat berkat kak. Bukan karena kakak, tapi karena Allah memilih kakak untuk menetralkan semuanya. Tidak ada lagi kekerasan hati di dalam rumah tangga. Tidak ada yang baku keras, orang Ambon bilang. Iya, nanti. Tidak ada yang baku keras itu apa? Baku keras itu apa ya? Ini loh, ini yang gua pikir. Ini maunya gua begini. Lu tuh dengerin gua kena. Gak ada lagi gitu. Semuanya teduh. Damai. Kenapa? Islam bukan cuman agama, tapi Islam adalah cintanya pencipta, namanya Allah. Jadi jangan pernah sama-samakan Islam dengan agama lain. Oh, ini orang anti toleran, ini radikal nih, Ustadz radikal. Enggak. Kalau engkau toleran, hai muslimin wal muslimah, jika engkau ingin menjadi seorang muslimin wal muslimah yang toleran, sayang, hormat sama orang agama lain, contoh nih anaknya Katolik. Kenapa kau Ustadz berani ngomong keras di depan dia? Supaya dia tahu gue sayang sama orang Katolik, gue toleran sama orang Katolik. Oh, tadi dibilang orang kafir, itu menurut Islam. Dan Islam bilang kata kafir itu yang lembut. Artinya apa? Orang yang menutup diri. Kata kafir itu bukan kata negatif. Sudah dipelintir oleh orang yang bukan Islam. Lalu yang kedua, murtad. Murtad itu kata sandang, kata gelar. Artinya orang yang melepaskan diri dari kebenaran Islam. Halus kan? Cantik kan? Cuma diputar sama orang-orang yang benci Islam, sehingga terjadi percecokan. Saya mau kasih tahu caranya gimana untuk jadi toleran. Caranya gimana untuk dibilang kita sayang sama Katolik, sayang sama Kristen, cinta Yesus. Barusan sih kita bahas tentang Yesus ini. Saya baru pulang dari tempatnya Yesus dilahirkan. Nih orangnya nih hitam nih, nggak punya duit, tapi Allah pilih saya untuk berangkat ke sana.
13 hari. Ngejogrok gue di tempatnya Yesus dilahirkan. Mungkin waktu kecil dia main bola, ya gue di situ kemarin. Kita ketemu sama anak-anak Palestina di Hebron. Begini, kalau Anda mau dibilang toleran, Anda tahu dulu konsep toleransi itu apa. Toleransi itu artinya tidak mempersamakan, tapi menghormati, ngerti? Ketika Katolik ibadah, sok mangga. Tidak menyamakan agamaku dengan ajaran agama ibadahnya. Tidak. Saling berbeda tetap tahan, tapi saling sayang, hormat. Itu baru toleran. Kalau dibilang, ya ini juga agama benar, saya agama agama saya Islam, yaitu agama Katolik juga benar. Ini bukan toleransi, ini OON. Ngerti? OON. OON. OON, tahu OON? Soma itu Batagor tuh. OON. Oh, agama ini juga benar. Nah, tidak begitu. Jangan membenar-benarkan agama lain, karena engkau belum tentu tahu. Tadi aja gue ngomong kat. Contoh nih. Contoh. Dharma masih ke gereja kan? Ah, baik. Gini. Evangelicam que doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus una maestate superilia Trinitas credamus para claina Christianorum e Catholicorum. Apa artinya? Saya nggak tahu. Apalagi Muslim. Jangan bilang kita sama. Kalau engkau menghormati, biarkan dia dengan keimanannya. Biarkan kita tidak tahu tentang keimanannya. Itu menghormati. Udah kagak tahu lu so tahu lagi. Udah nggak tahu so tahu lagi. Udah nggak tahu so tahu. Ngerti gak sih? Hormati mereka. Kuliah ayuhal. Itu yang bicara pertama kali itu siapa? Kuliah ayuhal kafirun. Itu datangnya dari mana? Allah. Kalau kafirun itu kata kasar, berarti Allah ngomong kasar. Allah pernah nggak ngomong kasar? Nggak pernah. Allah itu Rahman, Rahim, Malikul, Kudusul, Salam. Itu Islam. Lanjut ya. Kuliah ayuhal la'a budu mata. Kamu beribadah berbeda dengan apa yang cara aku beribadah. Ibadahku tidak sama dengan agamamu. La'a, tidak. Beda, maaf. Wala antum abiduna, engkau dengan sesembahanmu dan dengan pola ibadahmu. Wala anna abidumah, aku dengan sesembahanku dan dengan pola ibadahku. Yang diulang yang mana? Antum apa ana? Antum. Ananya cuma satu kali. Perhatikan nih dahsyatnya Al-Quran. Ananya cuma satu kali. Yang diulang antum. Artinya apa? Orang-orang di luar Islam, orang Islam hormati mereka 2 kali. Wala antum abiduna, wala ana abidum ma abatum. Wala, kenapa nggak ana? Kok antum? Karena orang Islam toleran sama mereka. Aku sayang walaupun kau berbeda dengan aku. Engkau menyembah Tuhan yang 3. Nggak apa-apa, itu hakmu. Kami menghormati saja. Karena kami menyembah Tuhan yang Ehad. Kul hu Allah hu Ahad. Jesus menyembah Tuhan yang Ehad. Kalian menyembah Tuhan yang 3. Sok mangga. Mangga tipayun kata orang Bogor. Mangga ada orang tembiluan. Kita mengikut. Jangan ikutkan dirimu kepada sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, hari ini saya mau kasih tahu sama Kak Sonia. Engkau kesini mau syahadat.
di delete. Kalau di laptop tuh di delete itu yes, terus dia pindah ke trash bin ya, ke kotak sampah tuh ya. Dia masuk ke kotak sampah, di trash bin kita klik lagi, empty recycle bin, dibersihin. Pusatnya apa nih artinya? Buang Kak pikiran bahwa engkau datang ke sini karena engkau yang berusaha untuk membahagiakan papi mamimu, yang adalah oma dan opa dari anak-anak. Tidak. Engkau datang ke sini karena Allah yang mengupayakan engkau pulang ke rumahnya untuk menerima pengampunan dosa. Walaupun dosamu semerah kirmizi, akan dipulihkan seputih salju. Tuhan melupakan semua dosamu. Tuhan mengasihi dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melindungi engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Itu berkat kalau mau pulang tuh di gereja gitu. Nah itu katanya Ustadz nggak boleh gabung-gabungin. Ustadz bilangin mengingatkan karena dia dulu pernah di sana. Dan gue juga dulu di sana. Lalu kenapa sekarang saya Islam? Bukan saya yang memilih. Aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau yang memilih aku. Banyak orang yang ada di Kristen bilang gini, banyak orang yang terikut tapi sedikit yang terpilih. Aku terpilih. Apakah engkau terpilih di hadapan Allah? Yuk kita lihat yuk. Jangan hakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Jangan pernah bilang orang lain salah, sesat. Tapi mari hari ini kita lihat. Kenapa saya ngomongnya panjang hari ini? Karena saya dengar banyak sekali masukan yang bikin kuping saya geli hari ini. Gini. Yuk kita lihat kita hari ini siapa yuk. Jangan menghakimi orang lain. Ya, mari kita cintai saudara kita yang beda agama. Sebagaimana mereka ada. Jangan lagi kita sama-samain. Dan yang kedua yang terpenting, apakah engkau benar-benar pasrah kepada Allah? Apakah engkau benar-benar pasrah kepada Allah? Biar dia yang atur hidupmu. Jangan kamu yang atur hidupmu, apalagi engkau mulai berusaha mengatur Allah. Kasih Rara. Kita masuk ke acara intinya insya Allah, Ustadz Ipung. Udah di-delete Kak? Yuk kita masukin ke kotak delete yuk. Apa? Aku tidak punya kuasa untuk mengatur Allah. Aku ikhlas, aku ridho, Allah yang atur aku di hadapan anak-anakku yang Katolik. Agar supaya nyata agama Islam di hadapan anak-anakku yang Katolik. Islam itu bagaimana? Allah pakai aku ya Allah untuk menjadi surat kabarmu di hadapan anak-anakku yang Muslim, anak-anakku yang Katolik. Engkau jadikan aku seorang muslimah ya Allah, insya Allah menjadi muslimah yang kafah. Kafah dulu. Kalau udah kafah insya Allah solehah. Solehah nomor 18 gak apa-apa. Yang penting kafah dulu. Pegang itu Islam. Sehingga engkau menjadi surat kabar yang terbuka buat anak-anakmu yang Katolik. Anaknya mana aja? Cuma satu yang datang. Yang satu kerja. Masih kecil-kecil ya, dikasih damar. Yang paling gede si damar doang. Ada yang di bawahnya Damar ada. Ada yang di bawahnya Damar? Berarti Damar 22, berarti usia di bawahnya? 19. Oh, alhamdulillah, dia udah kerja. Masya Allah. Yang di bawahnya Damar juga udah kerja belum? Udah kerja juga. Masya Allah. Hebat ya. Ikhlas Kak? Ridho? Kakak bukan siapa-siapa. Biar Allah yang ambil alih hidupmu, keluargamu, masalahmu, dosa-dosamu, masa depanmu, semuanya di tangan Allah. Ikhlas? Baru kita bisa syahadat. Kalau nggak bisa. Silakan Ustadz Ipung yang penting dulu. Baik. Kakak boleh geser ke depan sedikit. Abang Damar boleh minta tolong abang jaga si Bung kecil ini. Bung bungsu ini. Supaya abang berpindah tempat dengan panggilnya apa? Mami kah atau ibu atau? Mama. Mama. Syukran. Terima kasih.
Kakak Sonia sebagai ibu dari anak-anak, bersama anak-anak yang datang. Ada anak tertua Damar. Insya Allah Allah mengijabah keinginan hati kakak untuk membahagiakan, membuat damai sejahtera di dalam keluarga, sehingga keluarga kakak bukanlah keluarga yang bertentangan, melainkan penuh damai sejahtera dan sukacita, serta jawaban berkat dan rahmat turun atas kakak bersama keluarga. Dan yang terutama adalah Islam menjadi pagar keluarga kakak, sehingga kakak menjadi surat kabar yang terbuka bagi anak-anak. Bukan untuk membuat mereka jadi Islam, bukan, tapi untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa inilah Islam. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi biarlah Islam yang ada di dalamku. Begitu kakak mengerti? Insya Allah. Ikuti kata-kata kain nama, jangan terlalu cepat, yang penting jelas terdengar oleh semua para saksi. Afwan boleh tanya, Ustadz, siapanya kakak Sonia? Saya adalah kakak sepupu. Masya Allah. Cucu tertua. Masya Allah. Ibu. Terus terang tadi baru dikabarin pada saat habis zuhur. Masya Allah. Allah Saya punya tinggal di berkah rumah, saya langsung di sini. khusus buat antum. Antum tidak dikurangi, antum punya berkah aman sendiri. Afwan, Ustaz. Temannya Damar. Antum Katolik apa Muslim? Alhamdulillah. Teman akrab. Antum sayang sama dia? Hormat? Nggak ada pengaruh kan? Si? Abang? Sama temannya Damar? Masya Allah. Antum tetap sayang kan walaupun dia Katolik? Si? Antum? Sama temannya Damar juga? Asik-asik aja kan? Santuy-santuy aja kan? Si? No need to be same. Tidak perlu sama. Yang penting apa? Lu sayang dia, beres. That's all. Brothers. Tak ada urusan sama warna kulit, religion. Nah, nggak ada. Me with kul huwallahu ahad. Dia dengan trinitasnya. But we are brothers. Oke? Alhamdulillah. Akrab terus sama dia. Insya Allah Allah kasih berkat buat semuanya. Anda mengantar ke sini bersama saudara sepupu, antum punya berkat sudah dihitung. Masya Allah. Masya Allah. Hadisnya sahih itu. Unta merah ya. Udah Ini sahih. adik saya yang perempuan. Ya. Adik saya perempuan paling kecil. Ini siapa? Adik saya. Antum berkahnya ada. Ya. Ustazah ada berkah. Ustazah ada berkahnya. Apalagi ustazah masalah. Ada hadis namanya hadis unta merah, nanti cari sendiri. Hadis unta merah, pernah dengar ya? Jika ada seseorang yang sedang mengucapkan syahadat, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita duduk aja di situ. Berkahnya bagaikan seekor unta merah. Unta merah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kendaraan yang paling mahal. Bukan soal mahal duitnya. Insya Allah doa kita dijawab. Ketika si kakak Sonia bersyahadat, maka tuh ini orang ini, Ustadz ini tahu kuncinya. Ketika ada yang bersyahadat, dia ucapkan doa dari dalam hatinya yang paling ingin. Insya Allah malaikat Allah pada saat orang bersyahadat, malaikat Allah turun menjemput doa-doa dibawa kepada Allah. Insya kakak ikutin kata-kataku ya. Tidak terlalu cepat. Yang penting jelas terdengar. Bismillah. Bismillah. Sekali lagi kak. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah
illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Kakak Sonia, saya Kainama dengan segala kerendahan hati mau bertanya sama kakak, saat ini kakak beragama apa? Islam. Takbir, takbir, takbir. Dosamu dihapuskan. Engkau manusia baru di hadapan Allah dan jamaahnya. Engkau bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Mari song-song pemberian yang terbaik dari Allah ini. Apa? Masa depan yang cerah dan bukan masa depan yang penuh dengan kesulitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatta minan nar wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab ya Allah. Rabbana la tuksik qulubana ba'da id sadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibun da'wat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Aku tengadahkan tanganku kepadamu ya Allah, dan aku beriman ya Allah bahwa Engkau selalu menjawab aku ya Allah. Di tengah keadaan saudara kami Sonia kembali datang untuk menyatakan mohon ampun ya Allah, dan menyatakan bahwa dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam cintamu ya Allah. Cintai dia ya Allah, sayangi dia, rawati dia ya Allah, dengan kehidupan di hari-hari esoknya ya Allah, bersama keluarga sepupu dan semua sahabat damar ya Allah, yang mengantarkan adik yang paling kecil dari keluarga kakak Sonia. Engkau sedang menjawab semua doa-doanya ya Allah. Segala dosa-dosa kakak Sonia Allah telah ampuni. Allah yang memilih kakak Sonia untuk pulang, maka Allah yang menjaga setiap kehidupan, bukan manusia ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam, ya Mutakabbir, ya Jabbar, ya Ghafur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Kepada kami semua yang hadir ya Allah, Engkau tahu bahwa kami pun punya masalah. Engkau lihat pundak kami berat dengan masalah ya Allah, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan rekan kerja ya Allah. Jika kami punya salah kepada mereka hari ini ya Allah, ketuk pintu hati mereka ya Allah, kiranya Engkau berkenan diridho untuk mereka memberikan kami pintu maaf yang terbuka ya Allah. Berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber dari sisimu ya Allah, agar kami tidak berharap serta bergantung kepada sesuatu selain Engkau ya Allah. Izinkan kami boleh memiliki waktu untuk mencium kaki Umi kami sambil kami bilang, Umi, aku mencintai Engkau, ampuni dosaku ya Umi, pada saat Umi kami masih hidup ya Allah. Izinkan kami datang kepada Abi kami sambil mengatakan, Abi, aku mencintai Engkau, Abi, maafkan kesalahanku. Allah izinkan kami melakukan ini pada saat Abi kami masih hidup. Di ujung kesemuanya ya Allah,
Izinkan kami ya Allah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami ya Allah dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan aku dulu mustaqim wasyukur tidak anjalahin wal maghdubi amin ya Allah ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram. Barakallah barakallahu fikum. Semuanya diberkahi Allah. Kakak disayang Allah ya, dan sayang Rasulullah SAW. Mulailah kita membaca Al-Quranul Karim supaya di rumah mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dan kita habis ini akan salat maghrib berjamaah. Sebelumnya Ibu Sonia berdiri dulu, kemudian diucapkan selamat oleh seluruh kolega dan saudara-saudara sekalian. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengucapkan. Kau syukuran kau langsung beno